Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian bulan lalu kita sudah menelaah tentang alamat sihatil qalb, tanda-tanda sehatnya hati atau tanda-tanda hati yang sehat. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan menelaah tentang asbabu maradil qalbi, sebab-sebab hati menjadi sakit. Nah, perhatikan ya, kalau sakit hati itu gimana? Nah, sakit hati karena dijahatin orang misalnya, beda dengan ini ya. Nah, hati yang sakit, hati yang sehat. Nah, kalau pada pelajaran yang lalu kita telah menelaah alamatu sihatil qalbi. Ini sekarang kita akan mempelajari atau mengkaji bab hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Ya, sakit. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama al-mutakhassisin, ulama yang spesialis di bidang ini, di bidang masalah tazkiyatun nufus, dalam spesialisasi dalam bab penyakit-penyakit hati ya. Kita punya ulama-ulama hebat dalam masalah ini ya. Yang dicantumkan di sini ini ada berapa ulama? Tiga ya. Al-Ghazali rahimahullah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Rajab al-Hambali. Tentang nama Imam Al-Ghazali itu yang lebih yang lebih kuat itu zainya itu ditasydid Al-Ghazali. Ya, biasanya orang menyebut Al-Ghazali, tapi memang di sini ada ini. Tapi saya membaca muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin itu, orang yang mentahqiq kitab tersebut lebih memilih Al-Ghazali. Ya. Kalau orang-orang kita akan menyebut Imam Al-Ghazali gitu ya. Tapi itu lebih pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin yang saya baca di muqaddimahnya itu lebih menguatkan yang bertasydid. Al-Ghazali rahimahullah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Rajab al-Hambali. Ini ulama-ulama
yang sangat dikenal pakar di dalam masalah hati. Mereka sanggup menganalisa masalah-masalah hati ini luar biasa. Falillahil hamd, segala puji bagi Allah ya, yang telah memudahkan para ulama ini untuk mewariskan berbagai macam ilmu ya, untuk kaum muslimin ya. Dan ini ilmu penting banget untuk kita kaji ya, karena ini mengurusi masalah hati ya. Hati itu kalau sehat ya, hati itu kalau salim, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap anggota tubuh ini. Anggota tubuh ini akan menjadi alat untuk taat kepada Allah ketika hati itu sehat, hati itu salim. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika bagus maka baguslah seluruh jasad, dan jika rusak, rusaklah seluruh jasad. Nah, ini kaitannya adalah mengetahui hal-hal yang menyebabkan hati itu sakit atau hati itu menjadi rusak, atau bahkan kemarin bukan hanya sakit ya, hati itu ada kategori hati yang lebih parah dari sakit itu apa? Mati. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wal fitanu allati tu'ridu 'alal qulub hiya asbabu maradhiha. Fitnah-fitnah ya yang memapar kepada hati, kita pakai istilah memapar ya. Antum kalau kena penyakit itu biasanya dikatakan apa bahasa sekarang ini? Terpapar COVID ya. Alhamdulillah, terpapar pilek. Pilek itu mungkin, atau flu itu kalau mungkin di ini juga di COVID kan kamu. Ya, terpapar. Jadi fitnah-fitnah yang memapar hati, hiya asbabu maradhiya, merupakan sebab-sebab yang menjadikan hati itu sakit. Nah, kesimpulannya yang menyebabkan hati sakit itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya luas ya. Di antara makna fitnah itu adalah hal-hal yang bisa merusak agama seseorang. Itu juga dikatakan fitnah. Atau hal-hal yang membuat orang menyimpang dari jalan yang lurus, itu juga fitnah ya. Di antara makna fitnah. Nah, kemudian penjelasan lanjutannya, ini rincian daripada fitnah ya. Wahiya fitanu syahawati wasyubuhat, yaitu fitnah-fitnah syahwat dan fitnah-fitnah syubhat. Antum perhatikan dua kata ini. Ada syubhat, ada syahwat, ada syubuhat. Syahwat, fitnah yang bersumber dari syahwat, keinginan-keinginan yang liar, yang tidak terkendali. Ini menyeret orang untuk berbuat maksiat, seperti fitnah perut, fitnah syahwat kemaluan, dan fitnah syahwat yang lain. Wasyubuhat, dan fitnah syubuhat. Syubuhat ini hal-hal yang rancu, hal-hal yang apa namanya, yang ya kalau prinsip-prinsip itu prinsip yang menyelisihi prinsip-prinsip yang benar, syubuhat. Ini bahayanya, perhatikan, lebih parah daripada yang pertama. Ahlussunnah wal Jamaah berprinsip bahwa orang yang maksiat itu tidak kafir. Seandainya fitnah kemaluannya, fitnah perutnya itu, syahwat kemaluannya, syahwat perutnya tidak terkendali, kan ujung-ujungnya maksiat kan? Kalau kemaluan apa? Syahwat kemaluan, di antara maksiatnya apa? Zina. Yang lebih parah dari zina, liwat. Ya. Perut, fitnahnya apa? Makan makanan yang diharamkan, minum minuman yang diharamkan. Kalau ada seorang muslim, dia melakukan dosa-dosa itu, ya, dosa-dosa besar, menurut Ahlus Sunnah, mereka itu kafir apa enggak? Enggak. Tapi juga bukan berarti tidak ngefek dan tidak ngaruh kepada imannya. Ngaruh, tapi tidak sampai tingkat membatalkan. Cuma dilabeli mukmin fasik, mukmin naqisul iman, berkurang ya.
Sementara ini beda banget dengan Khawarij dan Murji'ah. Jadi posisi Ahlus Sunnah dalam masalah ini tuh di tengah-tengah. Khawarij terlalu ekstrim, ya. Muslim melakukan dosa besar, kafir. Hukum di dunianya keluar dari Islam, hukum di akhiratnya kekal di neraka. Berarti konsekuensinya Khawarij itu tidak punya keyakinan ada orang mukmin dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk surga. Dan ini banyak orang-orang yang terpapar begini. Setelah saya kenal banyak orang itu ada di berbagai majelis, ada yang terpapar begini. Jadi tidak mengakui adanya orang mukmin masuk neraka, kemudian setelah bersih dari dosa-dosanya dientaskan dan akhirnya masuk surga. Ya. Jadi mereka itu cuma membagi orang itu dua golongan aja, masuk surga, masuk neraka. Ya udah, kalau masuk neraka ya tidak mungkin keluar selama-lamanya. Ini serpian faham begini ini saya temukan ada saudara-saudara kita yang terpapar. Baik. Tapi kalau fitnah syubhat, ya, itu kadang-kadang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, prinsip-prinsip yang tidak selaras dengan Islam, itu kadang-kadang kalau menjangkiti seorang muslim itu lebih dahsyat, lebih parah daripada fitnah syahwat. Dan syubhat ini sudah banyak banget, ya, prinsip-prinsip yang sangat mapan yang bertentangan dengan Islam, yang kalau itu diadopsi oleh seorang muslim atau diyakini oleh seorang muslim itu bisa mengeluarkan dia dari Islamnya. Baik. Maka lihat di sini lanjutannya, falula, yang pertama fitnatus syubuhat, yakni tujibu fasadal qasdi wal iradah, menyebabkan rusaknya keinginan dan kehendak, maksudnya niat, ya. Watsaniyatu tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad. Ini yang kedua ini, ya, fitnah apa yang kedua berarti? Syubhat itu bisa menyebabkan rusaknya ilmu dan i'tiqad, keyakinan. Saya ambilkan contoh, ya, contoh syubhat kekinian yang Masya Allah, yang sebenarnya dahsyat, cuman sangat disayangkan. Tidak banyak dai-dai yang mengkanter prinsip ini. Fitnah misalnya syubhat pluralisme. Apa itu Pak? Semua agama benar. Ini kan marak banget, ya. Saking minimnya orang-orang yang mengkanter ini, ya, sehingga banyak kaum muslimin yang terpapar. Kaum muslimin bahkan kadang-kadang ada yang terang-terangan memproklamirkan dirinya pluralis. Artinya punya keyakinan apa? Semua agama sama. Ikhwatal iman, pluralisme itu sebuah keniscayaan, ya, sunnatullah. Benar kan? Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Ini Allah yang berfirman, pencipta. Allah yang menciptakan kalian, sebagian kalian itu ada yang kafir, sebagian ada yang mukmin. Jadi masa ke masa itu dunia ya memang ada orang beriman, ada orang kafir. Semua aneka ragam. Ini tapi kalau dijasatukan, ini yang masalah. Agama banyak, tapi orang Islam punya prinsip innad dina indallahil Islam. Seluruh agama di luar Islam itu batil. Orang lain pun kalau agamanya sungguh-sungguh juga pasti begitu. Dia menganggap, meyakini agamanya itu yang benar. Maka kalau persoalan agama ini ya memang masing-masing orang punya keyakinan, ya. Nah, bagaimana mengelola kehidupan beragam ini? Itu bukan menyatukan agama-agama itu, kan itu mustahil. Bahkan kalau antum berbaik hati menyatakan semua agama sama, orang lain tidak mungkin, yang beragama lain tidak mungkin menerima itu. Kalau orang Hindu itu misalnya mengakui semua agama sama, orang Islam di India tidak dibantai, tidak ditolimi. Ya. Jadi sekarang kalau agama itu pasti begitu. Orang bola aja tidak bisa disatukan, ya. Bola.
Hah? Apa namanya? Bola Jakarta apa klubnya? Persija punya punya penggemar sendiri, Persib punya. Nah, apalagi agama. Jadi mengelola agama yang majmuk ini adalah dengan hubungan baik, bukan menyatukan, bahkan bukan meyakini kalau semua agama itu sama, tapi kita misalnya sebagai orang Islam kita praktekkan adab terhadap orang di luar Islam. Itu nanti Masya Allah, kalau kita benar-benar paham agama kita tidak berani zalimi, kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh mengganggu mereka, ya kan? Bahkan kalau itu kerabat ya kita kasih hak sebagai kerabat, kalau itu tetangga kita kasih hak sebagai tetangga. Jadi untuk menciptakan kedamaian ya dalam suatu negara yang majmuk begini ini adalah bukan melebur keyakinan kita, tetapi kita amalkan ya petunjuk-petunjuk yang ada di dalam agama ini untuk berinteraksi, berta'amul kepada mereka. Dan itu dipastikan kita tidak bikin onar. Meskipun kita di satu sisi sebagai muslim meyakini agama kita ini yang hak, gitu kan? Tapi di satu sisi kita sangat menghargai nyawa orang. Kita sangat takut kepada Allah untuk berbuat zalim. Nah, antum pernah enggak dalam satu kajian itu diajari kalau zalim itu yang dilarang hanya dengan sesama muslim. Kalau zalim kepada orang kafir monggo mawon. Ngerti monggo mawon? Tafadhal. Ada. Antum pernah dapat kajian-kajian yang antum ikuti itu seperti itu? Bahkan ulama ketika mengingatkan ittaqu da'watal mazlum. Ini berasal dari wasiat Rasulullah kepada Mu'adz radhiyallahu an, ya, ketika diutus untuk memungut zakat ya, zakat ke Yaman, itu diwasiati oleh Rasulullah, hati-hati kamu dengan doanya orang yang teraniaya. Jangan kamu ambil harta yang istimewa untuk zakat mereka. Onta jangan kamu ambil onta yang istimewa, kambing jangan kamu. Lalu diingatkan oleh Rasulullah, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu dakwah orang yang doanya orang yang teraniaya, karena itu akan diijabah oleh Allah. Ya, ulama-ulama menjelaskan doa orang yang teraniaya itu umum. Bahkan sampai doanya orang kafir yang teraniaya ikhdaru, waspada. Maka agama kita ini tidak melarang kita melarang kita untuk berbuat zalim. Semua. Antum yang pedagang, saya tanya, ada ayat yang harus diperhatikan oleh para pedagang, terutama yang menjual barang-barang komoditi yang ditakar dan ditimbang. Ya, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang yang curang. Ya, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ya. Kalau dia beli itu minta dipenuhi, tapi kalau dia jual dia kurangi. Begini ini kalau orang yang lemah iman ini dianggap apa? Jalan pintas untuk cepat kaya. Sekarang kalau yang antum curangi itu orang kafir, boleh enggak? Hah? Pernah nggak ada ahli tafsir yang menjabarkan ayat ini? Neraka wail bagi orang-orang yang curang. Kecuali kalau yang dicurangi itu orang non muslim gitu, ada nggak? Nggak ada. Berarti perhatikan di sini, untuk hidup bersama orang lain aneka ragam itu tidak harus melebur agama kita, keyakinan kita, tapi justru tekad kita tetap kita pertahankan. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Tapi kita harus terapkan adab-adab syar'iyah ketika berinteraksi dengan orang kafir. Bahkan ada ulama yang mengingatkan, mempelajari adab orang kafir itu lebih penting daripada adab terhadap sesama muslim. Meskipun dua-duanya penting, bukan berarti yang satu dipelajari yang satu tidak. Sama seperti al-adabul mufrad itu ya. Ibu berbakti kepada ibu dan bapak. Lebih ditekankan mana? Ibumu, baru bapakmu gitu. Tetap dua-duanya diperbaiki, tapi demikian juga ini. Kenapa? Karena kalau terhadap sesama muslim itu cenderung samahah.
mudah memaafkan, memberikan kelapangan, kemudahan. Tapi kalau antum dengan orang kafir, ya, itu kadang-kadang dikit-dikit apa? Dikit-dikit apa? Emosi. Dikit-dikit marah. Apalagi aslinya memang orang Islam itu membenci kekafiran yang ada pada dirinya. Nah, ini kalau tidak dibingkai dengan ilmu, kadang-kadang dengan entengnya orang itu menganiaya, tapi dia tidak merasa bahwa itu menganiaya. Karena yang saya aniaya itu orang lain, bukan saudara kita. Bisa seperti itu kan? Nah, maka ini, ya, ini contoh syubhat kekinian, ya, yang sedang populer dan sedang digaungkan, pluralisme. Dan syubhat-syubhat yang lain banyak. Ya, tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala, beliau berkata, ya. Hudzaifah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diberitahu oleh Rasulullah daftar orang-orang munafik di zaman Nabi. Itu nama-namanya disebutkan, dibocorkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an tanya kepada Hudzaifah, nah, apakah nama saya disebutkan oleh Rasulullah? Nah, Masya Allah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, antum kenal kan? Kenal kan? Ya kenal lah, masa orang Islam nggak kenal Umar bin Khattab? Kalau ditanya balik, Umar kenal ke antum nggak? Ya nggak kenal lah, kalau beliau kan sudah. Tapi saya kenal, Sahabiyun Jalil, ya kan? Amirul Mukminin, ya kan? Kemudian minal mubasysyirina bil jannah, ya, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan syaitan itu tidak berani berpapasan dengan Umar, minggir dia. Di antara karomahnya Umar radhiyallahu an, karomahnya, ya, itu beliau pernah memberi komando dari Madinah kepada pasukan yang diutus untuk di tempat yang jauh. Dan zaman dulu itu belum ada komunikasi kayak sekarang. Kalau sekarang jenderalnya di Amerika sana, pasukannya di sini, bisa nggak dikomando? Bisa. Zaman itu, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Tiba-tiba Umar memberi komando, dan Sariyah, pemimpin pasukan itu, dengar komandonya Umar bin Khattab. Itu termasuk keajaiban, jadi karomah. Nah, Umar itu bertanya, namaku disebutkan Rasulullah enggak dalam daftar orang-orang munafik? Nah, kita ini kadang-kadang yang naudzubillah, ya, yang iman kita pas-pasan itu kadang-kadang begini nih, enggak waspada kita. Ada lagi namanya seorang tabi'in namanya Ibnu Abi Mulaikah. Ya. Itu bertemu dengan 40 sahabat Nabi. Sahabat itu kan imannya paten-paten, ya, imannya kan top banget. Itu semua 40 sahabat yang beliau temui ini radhiyallahu anhum ajmain, itu sangat takut terhadap kemunafikan. Jadi ada antisipasi yang sangat ketat terhadap kemunafikan. Khawatir jangan-jangan ini. Karena kadang-kadang munafik itu memapar seorang dalam keadaan yang sangat lembut, yang sangat samar. Ya. Nah, titik lemah seseorang itu adalah ketika dia merasa aman dari sesuatu, gitu ya. Benar nggak itu? Benar kan? Orang misalnya, saya cuma masuk beberapa menit, motornya digelitakin di luar. Menurut asumsi dia, perkiraan dia, tidak mungkin ada maling. Berapa banyak kasus kejadian itu begini, karena saya cuma masuk sebentar, motor saya pasti aman. Ketika merasa aman begini, ini justru itulah titik lemah. Dan kasus pencurian motor yang model begini ini yang paling banyak. Orang pulang kerja misalnya masuk ke pintu, motornya geletakin keluar. Nggak taunya maling ini sudah ngikutin dari tadi. Pas dia masuk beberapa detik, keluar motornya nggak ada. Itu sering banget. Jadi hal-hal seperti ini jangan antum lengah. Jangan kita sombong, jangan kita ujub, jangan merasa aman dari hal-hal yang rumit, hal-hal yang pelik, hal-hal yang samar. Termasuk di sini yang saya buat contoh adalah kemunafikan. Kita harus hati-hati.
kontrol, introspeksi. Manakala ada salah satu sifat orang munafik cepat kita obati. Mudah-mudahan tidak menjalar. Ini kadang-kadang kita sekarang ini penyakit kita itu. Amal sedikit, iman lemah, tapi merasa apa? Aman. Nah, enggak. Jangan merasa aman dari kemunafikan, jangan merasa aman dari tergelincir, ya. Kadang-kadang orang itu dalam hitungan hari yang tadinya bagus agamanya, itu karena terpengaruh bisa lenyap agamanya dalam sekejap. Ya, hati-hati, ikhdaru. Nah, maka selalu memohon kepada Allah, dan kita sangat berhajat membaca doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Kemarin sudah lewat ya, ada kutipan itu ya. Ya, ini kalau kita bicara hati, hendaknya doa ini menjadi salah satu doa andalan kita. Hati itu dibolak-balikkan oleh Allah, ya. Maka kita memohon kepada Allah agar diteguhkan hati kita ini di atas kebenaran. Tsabbit qalbi ala dinik, di atas agama yang hak ini. Tayyib. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ridul fitanu 'alal qulub. Fitnah-fitnah mapar hati. Kalau sini dilekatkan ya. Maksudnya enggak, fitnah itu dia menjangkiti ke hati, memapar hati, ya. Ka'ardil hasir, laksana tikar yang dianyam. Ini tamtsil yang dibuat oleh Rasulullah SAW tentang kaitannya fitnah dengan hati. Ya. Udan, satu lembar demi satu lembar. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuqtatan sauda. Setiap hati yang terpapar oleh satu fitnah, maka akan menorehkan atau memunculkan satu noktah hitam, titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatan bayda. Dan setiap hati yang mengingkari fitnah itu, yang menolak fitnah itu, maka akan memunculkan titik putih padanya. Ini mirip dengan maksiat ya. Ya, mirip. Jadi maksiat itu menghantam hati. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Maksiat itu menimbulkan di fisik enggak? Misalnya menimbulkan bisul itu. Kalau maksiat itu menimbulkan bisul, badan kita semuanya dari ujung kaki sampai ini bisulan semua. Maka ada ungkapan itu, dosa enggak nimbulkan bisul kan gitu. Oke. Ingat, memang tidak langsung, tapi sebenarnya ada ya, Ya, ada dampaknya, cuman enggak se-ekstrim itu. Memang tidak langsung menghantam fisik, tapi maksiat itu menghantam hati. Kalau terus maksiat lagi, itu bukan hanya titik, nanti membentuk lapisan. Ya, itulah yang dikatakan ron, ya. Kalla bal rana ala qulubihim mimma kanu yaksibun. Sampai di sini itu mirip dengan sabda Rasulullah tentang dampak maksiat terhadap hati. Ya. Tayyib. Hatta ta'udal qulub ala qalbaini. Qalbun aswad murbadan wa kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbun abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Maka terbagilah hati itu menjadi dua, hati hitam legam laksana panci yang terbalik, yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini hati sudah sudah jungkir balik, sudah mati gitu ya. Kemudian selain tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran, selain hawa nafsu yang masuk ke dalamnya, dan hati putih yang tidak terpengaruh oleh fitnah apapun selama langit dan bumi tegak. Ini penjelasan Rasulullah SAW tentang kaitannya fitnah dengan hati.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering membuat permisalan. Ya, salah satu keistimewaan Rasulullah itu sering membuat permisalan untuk mendekatkan sesuatu supaya gampang difahami. Ya. Tapi permisalan itu harus ini ya, harus akurat. Di dalam Al-Quran pun banyak kita menemukan tamsil. Ya. Misalnya apa? Infak. Ya, ganjaran itu ditamsilkan oleh Rasulullah, diilustrasikan seperti orang menanam padi. Satu biji tumbuh 7 batang. Setiap batang 100 setiap helainya itu 100 biji. Berarti 1 kali 7 kali 100. Satu kebaikan, harta yang berasal dari harta yang halal dengan niat yang ikhlas itu berpotensi mendapatkan ganjaran sampai 70 kali lipat. Ya. Rasulullah SAW membuat contoh lain yang sangat mudah dipahami tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya. Rasulullah pernah bertanya begini. Bagaimana kalau seandainya di depan rumah seseorang di antara kalian mengalir sungai deras? Ya. Ara'aitum law anna baba ahadikum nahran. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di rumah salah seorang kalian itu ada sungai mengalir deras. Yaghtasilu 5 marrat minhu. Lalu orang ini mandi 5 kali dari air yang mengalir deras itu. Hal baqiya min darani syai'. Masih ada daging enggak yang melekat pada tubuhnya? Mandi 5 kali setiap hari dari sungai yang airnya mengalir deras. Bersih enggak menurut antum? Orang Arab itu lebih jarang mandi daripada kita, Pak Nur ya. Ya. Artinya pertanyaan ini diajukan Rasulullah dulu di hadapan para sahabat. Diajukan sekarang ya, di belahan bumi manapun kepada siapapun, orang mandi 5 kali sehari itu pasti jawabannya apa? Bersih. Bersihlah. Nah, mulailah beliau membawa persoalan ini, kan bisa terbayang bagaimana bersihnya gitu kan. Gitu kan? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fadzalika mathalus shalawatil khams. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinal khataya. Allah menghapus dengan sebab salat 5 waktu itu berbagai macam kesalahan dan dosa. Jadi orang yang rajin salat 5 waktu itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti orang yang mandi 5 kali sehari dari sungai yang mengalir deras. Kenapa mengalir deras? Yang dibuat contoh di sini. Karena kalau airnya menggenang, antum bolak-balik mandi di situ bisa tambah kotor. Tapi kalau antum mandi ini airnya deras gitu, antum mandi, antum lanjut hanyut, kemudian mandi lagi, bersih kan? Subhanallah. Ini yang kadang-kadang jarang disampaikan. Padahal untuk mengingatkan orang-orang yang malas sholat dengan gambaran ini bagus banget. Bagus banget. Ini termasuk mudah-mudahan ya dosis menengah kali ya. Apa dosis tinggi ini? Ya, kamu kok berani-beraninya enggak sholat? Kamu mau itu badanmu itu berlumuran dosa? Enggak. Coba tegakkan sholat. Semoga sholat kamu itu menyebabkan kamu bersih, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamsil itu luar biasa, faedahnya. Tapi harus akurat ya, harus akurat. Kalau ada tamsil yang enggak akurat, itu nanti membuyarkan dan merusak masalah, bukan malah memperjelas. Saya ambilkan contoh tamsil yang meleset jauh, yang fatal. Antum kalau misalnya kepengen ketemu Pak Jokowi, rakyat biasa begini, langsung ujuk-ujuk ketemu bisa nggak? Nggak bisa kan? Ada protokolernya, ada prosedurnya. Nah, biasanya orang-orang yang bertawassul dengan wali-wali itu menggunakan tamsil ini. Kamu siapa? Berani-berani berdoa kepada Allah. Tawassul dong kamu dengan wali-wali Allah.
Ditambah lagi nanti ada syubhat wali Allah itu yang di alam barzah itu tidak wafat. Para syuhada itu di alam barzah tidak wafat, maka bertawassullah dengan mereka. Sebagaimana kamu ingin menghadap presiden tidak boleh sembarangan, harus menggunakan jasa orang-orang apa? Hah? Orang-orang dekat gitu kan? Nah, maka berdoa. Ini tamsil parah. Kenapa parah? Untuk ketemu presiden memang prosedurnya begitu. Kalau misalnya presiden itu berani open house misalnya tiap hari, siapa yang mau ketemu saya silakan datang ke istana. Wah, itu pasti istana itu udah kayak apa ramenya, ya kan? Presidennya nggak bisa tidur, seminggu nggak bisa tidur karena banyaknya rakyat yang ketemu. Kira-kira gimana? Ya antum tahu sendiri. Itu memang begitu aturannya. Nah, untuk doa Allah Subhanahu wa taala justru malah memotivasi hambanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Kalau tak kita bertawassul, tawassul yang masyru'. Ya. Lihat contoh-contoh doa di dalam Al-Qur'an itu. Ya, Adam ketika merengek-rengek mohon ampun bertawassul dengan apa? Dengan pengakuannya yang tulus bahwa dia berbuat dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tawasul dengan Asmaul Husna. Jadi ilustrasi ya atau gambaran atau tamsil itu harus akurat. Kalau tidak akurat justru malah membuyarkan dan membuat rusak satu masalah. Nah, kalau Allah yang membuat tamsil, Rasulullah yang membuat tamsil, itu tidak diragukan lagi akuratnya. Atau orang-orang yang faham masalah tamsil, masalah ilustrasi, apa tamsil itu apa kalau perumpamaan gitu ya, itu juga orang-orang yang mumpuni. Sama seperti orang yang mendefinisikan urusan-urusan agama, itu harus pakar. Agama kita ini banyak definisi dalam berbagai macam disiplin ilmu. Ilmu hadis banyak disiplin, ilmu banyak takrifat, definisi-definisi. Ilmu tajwid banyak definisi, ya kan? Ilmu apa saja banyak. Itu harus didefinisikan oleh pakar sehingga akurat. Maka kalau ada orang Islam nggak punya keilmuan yang mapan mendefinisikan sesuatu, pasti definisinya itu banyak cecak celanya, banyak kurangnya. Ya. Baik. Lanjutnya, faqassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulub inda ardil fitani 'alaiha ila qismain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hati ketika fitnah itu memapar hati itu menjadi dua bagian. Dari sabda tadi sudah jelas ya. Ada hati yang terpapar fitnah, kemudian fitnah itu melekat di hati, ibarat tadi anyaman itu lembar demi lembar sampai akhirnya hati ini menjadi parah keadaannya. Tapi ada hati yang imun. Imun itu apa bahasanya? Kebal ya, kebal dari fitnah. Ketika ada fitnah satu ditepis, ditolak ya, sampai akhirnya hatinya menjadi hati yang apa? Yang putih, yang tidak lagi yang tidak lagi fitnah itu membahayakan sepanjang tegaknya matahari dan langit dan bumi. Nah, tayyib. Al-awwal qalbun idza uridat alaihi fitnatun ashrabaha. Hati yang apabila fitnah itu memapar kepadanya, dia serap. Kama yashrabul safnaj alma. Seperti apa tadi? Hati yang ketika terkena fitnah itu masuk ke dalamnya laksana kok karang ya? Dar. Karang itu bisa menyerap air gak? Karang itu bukannya malah mentah atau bisa? Nggak tahu ini perlu dicek ini. Kalau aslinya adalah kama yashrabus safnaj alma. Artinya hati ini menyerap fitnah itu. Gitu ya. Terlepas dari ilustrasinya ini apa karang atau yang jelas akhirnya naudzubillah min hadhil hal, hati itu menyerap fitnah. Tunkatu fihi nuqtatun sauda. Maka ditorehkan padanya titik hitam.
Fala yazalu yashrabu kulla fitnatin ta'ridu alaihi. Terus hati ini menyerap setiap fitnah yang memapar padanya hatta yaswada wa yantakis. Sampai akhirnya hitam dan terbalik. Ya. Hati itu kan mestinya kayak wadah gitu ya, yang menampung al-khair, menampung kebaikan. Nah, kalau hati ini sudah terbalik, itu nanti kalau ada kebaikan yang masuk kira-kira gimana? Sama seperti gelas ini kalau terbalik. Kalau ada air yang memapar gelas ini, bisa menampung apa enggak? Enggak, meleset. Ya. Masya Allah, ini rahasianya ya. Kenapa ada orang-orang itu kadang-kadang mendengar nasihat itu nggak mampan. Padahal matanya sehat, telinganya juga bagus. Nggak apa kalau bahasanya orang Bekasi ini. Hah? Kalau di Jawa kan budek namanya. Kalau di sini bolok namanya ya. Bolok enggak, tapi kok. Nah, ternyata masalahnya adalah hati. Dan itu yang terjadi pada orang kafir yang tidak ngefek didakwai sekalipun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apa masalah yang pertama? Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya. Ya, ternyata ini masalahnya ya. Na'udzubillah min hadhil hal. Wa huwa makna qaulihi, dan itu adalah makna daripada sabda Rasulullah kalkuzi mujakhia, ya, seperti atau laksana panci atau baskom hitam yang terbalik, ya. Ay makbuban mankusa, yakni ya terbalik maksudnya ya, terbalik, terjungkir terbalik. Fa idas wadda wantakasa arada lahu min hatainil afatain maradan khatiran mutaramiyani ilal halak. Ya. Kalau ini sudah terjadi ya, apabila hati itu sudah hitam dan terbalik ya, karena terpapar fitnah, karena menyerap fitnah-fitnah yang memapar padanya, maka ya akan muncul dua penyakit ya. Manakala hati telah menghitam dan terbalik, dua penyakit berbahaya datang menyerang dan menggiringnya menuju kebinasaan. Nah, yang pertama apa? Ishtibahul ma'rufi alaihi bil munkar. Yang pertama tidak jelasnya ya antara yang ma'ruf baginya dan yang mungkar. Nah, ini bahayanya. Kalau hati itu sudah terpapar fitnah tadi sampai menjadi diibaratkan seperti panci yang hitam yang terjungkir gitu ya, terbalik, maka yang penyakit yang akan timbul adalah tidak mengenali kebaikan maupun kemungkaran. Udah tidak bisa membedakan. Nah, kalau sudah begini ya gimana? Padahal bagi orang Islam kemampuan untuk membedakan antara ma'ruf dengan mungkar itu harus maksimal. Apalagi kalau orang itu sudah berdakwah. Bayangkan kalau orang itu mengajarkan agama tapi tidak bisa membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Nanti hasil dakwahnya itu apa? Ya. Ma'ruf, mungkar, halal, haram ya. Ini penting, baik buruk ya, insyaallah. Sunnah bid'ah ini harus kita bisa membedakan dengan tepat. Kemudian kita juga harus bisa mengambil sikap dengan tepat. Jangan sampai kita terbalik-balik ya, yang bagus ditinggalkan, yang buruk dilakukan, yang bagus dianggap mungkar, yang mungkar dianggap bagus. Dan saya melihat nyata ikhwatal iman, nyata ya. Nyata. Orang itu kalau sudah tidak doyan Islam, itu antum lihat, itu nanti hidupnya itu naudzubillah sudah jungkir balik. Ibaratnya kaki jadi kepalanya. Ya. Benar. Ketika orang ini sudah tidak lagi mengaitkan dirinya dengan petunjuk-petunjuk terbaik dari Allah dan Rasulnya, kalau sudah tidak berpegang teguh, itu benar-benar sudah jungkir balik ya. Jungkir balik, yang buruk dianggap
yang baik dianggap mungkar, yang tidak diperintah itu malah menggantikan lebih dari rukun Islam. Ya, benar ada. Ini benar, hati itu cuma satu relungnya. Kalau sudah diisi kebaikan, insya Allah tidak ada tempat untuk keburukan. Tapi kalau sebaliknya kebaikan ini tidak ada isi, maka isinya hati itu akan didominasi. Nah, tidak ada ceritanya hati itu 50-50. Satu kapling untuk sunnah, satu kapling untuk bid'ah. Sehingga ada orang yang getol bid'ah, kemudian getol juga sunnah. Mustahil. Ya. Orang itu kalau sudah hatinya dipenuhi dengan cinta kepada sunnah, itu insya Allah dia mudah untuk menghadirkan sekian banyak sunnah. Tapi sebaliknya kalau hati itu sudah dipenuhi bid'ah, sunnah itu enggak doyan. Ya. Kemarin itu ada orang yang cerita ke saya. Ada orang itu sering sholat ke masjid A dan sering sholat ke masjid B. Ya, itu dia iseng-iseng, sesekali dong sholat ke masjid A. Masjid A itu ya, yang kalau sholatnya orangnya rapat-rapat kakinya itu ya. Astagfirullah. Antum bayangkan. Jadi menurut mereka orang-orang yang barisnya lurus rapat itu di masjid A itu ya, yang orangnya kalau sholat kakinya pada rapat-rapat itu. Padahal Rasulullah SAW kalau orang itu jujur, nyari dalil bagaimana barisnya Rasulullah memberi komando ketika memimpin sholat berjamaah, itu jelas ada. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Itu sebagian orang Islam mempraktekkan sunnah Rasulullah, sebagian saudaranya yang lain yang sholat di masjid yang tidak ada perhatian seperti ini dianggap apa? Dianggap masalah. Ketika diatawari oleh orang tadi, sekali dong sholat ke sana gitu kan. Itu ya yang kalau sholat kakinya pada dirapet-rapetin itu ya, dianggap masalah itu. Ini contoh kecil. Ya, kalau antum melihat, mencermati, insya Allah ketemu tadi. Ternyata memang benar. Hati itu kalau sudah tidak dikenalkan dengan kebaikan, itu lambat laun didominasi oleh hal-hal yang mungkar. Akhirnya terjadi istibah, yaitu kesamaran, kecampur aduk antara yang baik dengan yang buruk tanpa bisa membedakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati ya, orang Islam itu memang tiap hari kerjaannya membedakan, milih ya. Kalau milih presiden kan nanti itu tanggal tahun 24. Setiap hari jauh sebelum ada pilpres itu tiap hari kerjaannya orang Islam itu milih. Milih kata-kata yang bagus untuk diucapkan kepada istrinya. Istri juga begitu, milih kata-kata yang baik untuk diucapkan kepada suaminya. Anak pilih kata-kata yang bagus untuk diucapkan kepada kedua orang tuanya, diucapkan kepada sesama muslim, diucapkan kepada setiap orang yang berbicara, sehingga orang yang berbicara dengannya ridho, senang hatinya, berbunga-bunga. Milih makanan yang halal, ya kan? Milih kita. Milih amalan-amalan yang bagus setiap hari supaya setiap hari amal kita bertambah. Ya. Dan orang Islam itu memang harus milih. Kalau nggak milih gimana? Ya. Tayyib. Adzan ya. Baik, adzan dulu. Ikhwatal iman, berawal tadi ya, hati yang menyerap fitnah, sehingga fitnah itu melekat pada dirinya. Diilustrasikan oleh Rasulullah, klimaknya, puncaknya ini seperti panci gosong yang terbalik. Kalau hati sudah seperti ini, nanti ada penyakit turunannya, yaitu tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Masya Allah, ini sudah musibah berat banget ya. Kalau ibarat pasien, kita katakan pasien ini sudah pasien yang kelas apa? Kelas berat, mengidap penyakit kelas berat. Tayyib. Warubama istahkama alaihi hadzal maradu. Bahkan bisa jadi penyakit ini menancap pada hatinya, menguasai hatinya, menggerogoti hatinya, hatta ya'taqidal ma'rufa munkaran,
Hingga orang yang memiliki hati ini meyakini al-ma'ruf sesuatu yang baik, mungkaran sebagai sesuatu yang mungkar. Nah, kalau sudah sampai di sini, wal ma'rufu wal mungkaru ma'ruf, dan yang mungkar dia yakini sebagai sesuatu yang baik. Was sunnatu bid'ah, sunnah dia anggap sebagai bid'ah. Wal bid'atu sunnah, dan bid'ah itu dia anggap sunnah. Wal haqqu batilan, dan dia menganggap hak itu batil. Wal batilu haqqan, dan yang batil itu adalah hak. Astaghfirullahaladzim, naudzubillah. Kalau orang itu hidup, apalagi umurnya panjang, dia memiliki hati seperti ini sehingga terjadi kekacauan yang dahsyat. Ya, kalau ini terjadi pada diri seorang muslim itu gimana? Hasil dari perjalanan mengarungi kehidupan bertahun-tahun, ya, atau dimulai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hasilnya pasti hal-hal yang akan menghancurkan dan membinasakan dia di akhirat. Sampaikan contoh ya, di dalam Al-Quran itu ketika ada seorang Rasul mengajak kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghair, sembahlah Allah, tidak ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali Dia. Orang-orang yang dapat hidayah menerima kunci surga ini, tauhid, keyakinan la ilaha illallah. Tapi orang-orang yang hatinya ini, apa katanya? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu Tuhan saja. Sungguh ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Masa Tuhan cuma satu? Antum perhatikan, orang ketika disuguhi sebuah al-ma'ruf, bahkan tauhid itu adalah ma'ruf yang paling ma'ruf, ya kan? Keadilan yang paling adil, maka lawannya adalah dolim yang paling besar, itu kan? Nah, ajaran yang paling kuat dalilnya dia anggap ini aneh. Ini contoh. Biangnya ma'ruf, tauhid itu ma'ruf yang paling ma'ruf, mereka anggap aneh ketika didakwakan oleh para nabi. Ini contoh hati yang apa? Yang hati yang tadi yang sudah terpapar oleh syubhat sampai akhirnya jungkir balik hatinya. Itu ibarat panci hitam yang terbalik, udah nggak bisa menerima kebenaran. Ya, ketika dihabari bahwa nanti kamu kalau mati satu saat akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, di hisab amal perbuatan kamu dan diberi balasan yang seadil-adilnya. Ajaran yang sangat kuat, dalilnya begitu banyak, baik secara akli maupun nakli. Oleh mereka apa? Mustahil. Mana mungkin jasad yang sudah hancur bisa hidup kembali? Na'udzubillah min dzalik. Udah nggak mempan. Nah, jangankan ajaran beriman kepada hari kebangkitan, ya. Antum bayangkan, jangankan ajaran tentang pokok-pokok keimanan, ajaran yang kelihatan remeh-remeh saja itu tidak bisa dirontokkan, tidak bisa dimentahkan. Saya ambilkan contoh, Rasulullah itu mengajarkan kuku itu dipotong, bukan dibiarkan panjang-panjang. Kalau ada orang mengatakan apaan itu ajaran kok ngajarin motong kuku, manusia itu ya bagusnya kukunya panjang-panjang. Ini orang otaknya sudah jungkir balik. Ya, apalagi laki-laki, kukunya dipanjang-panjangin, ribet. Padahal laki-laki itu sigap, kemudian menghandle ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan kuku panjang. Bahkan kukunya ini akan menghambat kesigapannya, akan menghambat ini. Ya kan, memang bagusnya manusia itu ya nih. Kenapa? Karena manusia tidak butuh cakar. Beda dengan kucing, apalagi kucing liar. Antum ada kucing, antum sayang sama kucing itu, kucing liar, antum potongin kukunya sehingga ketika dia menerkam menerkam
mangsanya. Ya diledek lah oleh mangsanya. Syukur kuku mau buntung nggak bisa nangkep saya kan gitu. Tapi orang, ya, antum pernah nggak makan sesuatu makanan itu yang harus antum terkam kayak kucing? Hah? Itu makan udang. Udang itu aslinya lompat-lompat kalau masih hidup. Antum makan sudah dalam keadaan dimasak. Ini kita menguji masalah kuku. Kalau saya sebagai seorang muslim misalnya ada yang bertanya, Pak, kuku sampean kok nggak dipanjang-panjangin? Ini bagian dari pengamalan agama saya. Saya akan jawab begitu. Rasul saya mengajarkan kuku itu dipotong, maka saya taati. Ya, kan gitu. Kenapa, Pak? Ya memang bagusnya itu manusia itu tidak pakai kuku. Apalagi kadang-kadang kuku itu bisa menggores, apalagi kalau kena mata gimana itu. Matanya bisa kecongkel itu. Ya. Tayyib. Antum itu kok kamu panjangin satu untuk ngorek kuping, Pak? Hah? Antum kalau tahu dokter apa namanya THT antum pasti diomelin. Wah, macem-macem ngorek kuku pakai apa ngorek kuping pakai kuku. Oh, enggak. Ya, kumis dirapiin. Ya. Dirapiin itu ada dua makna. Qas itu ada yang apa namanya cukur tidak melebihi, ada yang dibersihin ini, ya. Coba kalau antum misalnya, ya, tadi kuku, kalau kuku ini dipanjangi, antum tasyabbuh, turun derajat antum tasyabbuh dengan makhluk yang punya cakar itu, yang suka menerkam. Antum mau nerkam apa antum? Hah? Nggak ada kan? Demikian juga kumis. Nah, Masya Allah, Islam itu sampai segini ajarannya. Itu ajaran Rasul Qasus Syarif. Nah, kalau kita mah alhamdulillah ya, apalagi zaman sekarang ini orang masing-masing dapat botol sendiri, dapat gelas sendiri. Mungkin di satu kaum dulu atau sekarang ini masih ada orang itu minum di gelas besar itu, minumnya gantian. Nah kalau waktu minum kopi itu kumismu masuk ke gelas itu, temenmu yang ini itu langsung hilang ini apa namanya selera minumnya. Iya. Apalagi ketiak antum biarin gak inti urus. Ya, antum merosot derajatnya ke level bandot itu. Nah, kalau kambing memang sedep baunya begitu ya kan, kambing itu perengus jamin memang asli begitu. Tapi lihat kalau musim-musim udhiyah itu, oh masya Allah, saya lihat sendiri di At-Taqwa itu biasanya kan ada jual itu kan. Anak-anak kecil itu ternyata memang seneng kambing, meskipun baunya ya begitu, itulah bau kambing. Tapi kalau antum nggak ngurus ketiakmu bau kambing gimana? Nah, ini contoh. Ajaran sekecil itu saja saya sebagai muslim saya bisa membela semampu-mampu saya bahwa ajaran Islam itu tidak bisa dirontokkan. Ya, ketika misalnya ngajarin ini ya, kalau makan minum itu pakai tangan kanan, gunakan tangan kanan. Kalau cebok gunakan tangan kiri. Tidak mungkin saya sebagai muslim membantah kebalik itu, yang bagus itu cebok tangan tangan kanan, cebok tangan kanan, makan tangan kiri. Oh itu bukan bagus, otakmu yang sudah kejungkir. Ya, ini apalagi masalah tauhid. Kok bisa-bisanya ketika diajak oleh para rasul yang mendakwakan tauhid itu bukan dukun ya, bukan filosof, rasul. Jadi kalau di muka bumi ini ada orang yang meyakini la ilaha illallah, itu yang berkat dakwahnya para rasul. Karena Allah tidak langsung berfirman kepada manusia lewat rasulnya, lewat kitabnya. Bahkan kitab itu sampai kepada kita juga melalui rasul. Ya, tayyib. Perhatikan ini. Kalau tauhid saja dianggap ini ajaran apa, masa Tuhan satu, aneh banget. Bukan ajaran yang aneh, ente yang aneh. Ya kan? Diajari apa tadi? Dikabari nanti ada hari pembalasan. Hayhata lima tu'adun. Jauh mustahil. Oh, na'udzubillah min dzalik. Kalau hati itu sudah seperti ini kan, enggak bisa menerima kebenaran, enggak. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ngadain tabligh akbar ya, mungkin istilah kita sekarang itu tabligh akbar, dikumpulinlah orang-orang Mekah. Akhirnya masya Allah orang berduyun-duyun datang. Ya, Abu Lahab itu marah-marah dengan materi dakwah Rasulullah. Rasulullah mengingatkan, saya ini adalah utusan Allah, di depan kalian sana ada adab yang berat, silahkan kalian berselamatkan diri kalian masing-masing dari adab itu dengan beriman. Dicapa oleh Rasulullah kerabatnya satu-satu, saya tidak bisa menyelamatkan kamu, ya, dan seterusnya. Abu Lahab ngomel-ngomel.
Tabban lak ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari. Alihada jama'tana. Apakah hanya untuk begini ini kamu mengumpulkan kami? Hanya untuk tujuan begini ini kami mengumpulkan kami? Nah, hari ini ada juga kan orang Islam ini sama sekali tidak menghargai ilmu, sama sekali tidak doyan ilmu. Nah, bahkan kalau ada orang yang belajar gitu menekuni, mereka bertanya-tanya, apa sih? Nah, siapa itu? Ngapain itu? Padahal yang kita kaji ini adalah kitabnya kaum muslimin. Mestinya. Tapi nyata. Begini ini ternyata kaitannya kalau kita pelajari bab ini. Kaitannya dengan apa? Hati. Hati ikhwatal iman. Ya. Taib. Sunnah itu memang perlu dipelopori. Sampai suatu saat mudah-mudahan jadi biasa, jadi ngetren, jadi bahkan syukur-syukur jadi ngetop istilahnya, ya. Dulu itu awal-awal waktu belum banyak orang jenggotan, belum banyak orang yang celananya di atas mata kaki itu ya. Itu awal-awal itu dianggap aneh itu. Nah, kalau kita tampil begitu di zaman dulu kita dicurigai kelompok tertentu, jamaah tertentu. Karena lebih dulu ada jamaah tertentu itu dalam Islam ya yang punya syiar jenggotan dan celananya cingkrang. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah merebak misalnya. Ya. Bahkan di zaman sahabat itu ketika ada seorang sahabat mengamalkan sunnah itu sudah yang lain ada yang menganggap itu aneh. Abdullah bin Amr radhiyallahu an ketika hamba sahayanya motongin kambing, sedang ngulitin kambing itu ya. Kambing kan dikulitin ya, nah, atau dimakan sama kulit-kulitnya, nggak tahu. Tapi biasanya itu dikeset kulitnya itu. Pesannya apa? Nanti kalau sudah selesai, ya tetangga kita yang Yahudi itu kamu bagi. Itu ada orang yang protes bahasanya ya terhadap Abdullah bin Amr. Al Yahudi aslahakallah. Yahudi kamu bagi kambing, semoga Allah memperbaiki kamu. Dianggap perbuatan Amr ini nggak benar gitu kan? Dianggap perbuatan Abdullah bin Amr nggak benar. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Saya mendengar Rasulullah bersabda, malaikat Jibril itu tak henti-hentinya berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saya potong kambing, kemudian saya bagi dengan tetangga saya yang Yahudi itu. Ini adalah mengamalkan sunnah. Masya Allah. Ada lagi kejadian ini sampai ke saya. Kalau ini ada di Adabul Mufrad, nanti kalau kita kaji ketemu hadis ini. Ada orang itu mencela, orang nyunah kok pakaiannya rapi, keren. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tuh punya sahabat karib, ya, dia guru. Itu memang rapi banget penampilannya. Itu dicela orang. Begini ini kan Masya Allah, ya, seakan-akan rapi itu bukan sunnah. Padahal ya, kalau kita mengkaji kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah. Judulnya asalnya adalah Ahbabullah. Saya kaji dengan ibu-ibu di Kemang setiap sebulan sekali hari Selasa. Kemarin itu sudah sampai golongan yang ke-17. Ya. Golongan yang ke-17 itu orang-orang yang lembut. Setelah itu apa ya? Oh ya, pokoknya sudah golongan 17. Salah satu pembahasan kitab tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rapi. Ini kadang-kadang ada orang menjual sunnah itu mengabaikan kebersihan, mengabaikan keindahan, mengabaikan kerapian, ya. Padahal itu semua adalah bagian dari sunnah. Ini musibah ini. Sunnah dipromosikan oleh orang-orang yang maaf saja tidak mengindahkan kebersihan, tidak mengindahkan kerapian, tidak mengindahkan keindahan. Indah-indah yang ini semua yang aman ya, yang tidak bertentangan dengan syariat loh ya. Nah, gimana? Padahal kita hidup di metropolitan begini ini. Kalau melihat orang sunnah itu yang katanya nyunah itu kumuh-kumuh,
nggak ramah. Ya, sunnah bisa laku abadan. Jangankan kita, Rasul saja yang istimewa. Kata Allah, kalau kamu keras kasar, orang akan lari dari sisimu. Cuman keras kasar. Ya. Tolong kalau kita pengen sunnah itu menyebar, perhatikan diri kita. Secara hal itu secara praktek, ya. Bagaimana? Jangan-jangan kita ini katanya mengaku sunnah, tapi orang itu justru nggak doyan sunnah itu gara-gara kita. Naudzubillah. Tolong pelajari terus, jangan setengah-setengah. Nanti akan sampai satu gambaran. Orang nyunnah itu orang yang paling sopan, yang paling bagus bahasa tutur katanya, yang paling wangi baunya, yang paling bersih, yang paling dan lainnya. Apalagi kalau ke masjid, apalagi kalau Jumatan, apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang layak. Iya kan? Yang layak dimuliakan. Siapa itu? Ya para tamu. Ya. Umar bin Khattab itu pernah melihat kain sutra. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, belilah kain itu, pakailah untuk di saat-saat kamu menyambut para delegasi tamu. Nah, Rasulullah tidak menyangkal usulan Umar itu, tapi karena kainnya ini sutra, Rasulullah tidak berkenan membeli, tapi tidak mengatakan nggak usah nyambut tamu itu pakai pakaian-pakaian bagus, itu nggak usah. Bukan itu yang tapi karena kain itu adalah sutra dan sutra itu haram untuk laki-laki, maka Rasulullah SAW tidak berkenan membeli. Tetapi persoalan usulan Umar, pakai kalau Anda menyambut para delegasi, itu tidak diingkari oleh Rasulullah. Ya, taib. Mudah-mudahan kita ini belajar sunnah ini terus kita istiqomah ya, sampai akhirnya mengenal sunnah itu jangan sepotong-sepotong. Yang lucu lagi itu kalau ada orang nyunnah gitu ya, jenggotnya sudah panjang tapi senyum itu susah banget, sehingga enggak ada mirip-miripnya dengan Rasulullah SAW. Ya, antum kalau sudah jenggotnya panjang itu tirulah senyumnya Rasulullah, tirulah kasih sayang Rasulullah terutama terhadap anak-anak kecil, tiru bagaimana akhlak Rasulullah menghormati orang-orang yang tua dan seterusnya. Tayyib. As-sani. Nah, ini yang penyakit yang kedua ya. Ini juga tidak kalah bahayanya. Tahkimuhu hawahu ala ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah, ini jangan sampai terjadi. Hawa nafsunya akan menjadi hakim ya terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya seperti ini ya, penyakit kedua yang akan menjangkiti dia adalah hawa nafsunya itu jadi imam. Ini ada datang ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diseleksi berdasarkan apa? Hawa nafsunya. Kalau ajaran Rasulullah diseleksi dengan hawa nafsu, kira-kira ada nggak yang nyangkut itu? Bablas semua. Wah, ini nggak enak, ini nggak nyenengin ini. Nah, justru sebaliknya hawa nafsulah yang seharusnya diperangi, atau bahasanya itu dicekik lah gitu ya, sampai tidak melunjak, sampai akhirnya nurut. Bukan sebaliknya, bukan apa yang datang dari Rasulullah yang diseleksi, tapi mestinya seorang muslim itu tidak rewel, apalagi menolak apa yang datang dari Rasulullah, karena hawa nafsunya sudah tidak melunjak. Nah, kemudian wangqiyaduhu lil hawa wa tiba'uhu lahu. Puncaknya dia akan patuh terhadap hawa nafsunya dan mengikutinya. Kalau hawa nafsu itu sudah diikuti, apa jadinya? Bisa nggak kita jadi hamba Allah? Bisa nggak kita kira-kira menjadi orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah kalau hawa nafsu itu kita ikuti? Bisa nggak? Nggak bisa. Sebagaimana mungkin nggak kita itu jadi hamba Allah kalau setan itu masih kita taati? Masih kita taati, mungkin nggak? Satu sisi kita ini pengen menjadi hamba Allah, tapi satu sisi kita masih memanjakan setan, itu mungkin nggak jadi hamba Allah? Kenapa? Dakwah syaitan dan dakwahnya Allah tidak akan pernah selaras. Ya. Maka kenapa orang muslim itu nggak boleh nikahi orang kafir? Kenapa? Allah sebutkan alasannya. Orang kafir itu mengajak ke neraka, sementara Allah mengajak ke surga. Jadi nggak ketemu.
Antara taat dengan orang kafir dengan taat kepada Allah. Sebagaimana tidak mungkin ketemu taat kepada Allah, taat kepada syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Pasangannya apa? Lanjutannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, utuh, total, totalitas. Dan jangan kamu ikuti. Karena tidak mungkin berbagi ketaatan kepada Allah, kepada syaitan, kemudian kita jadi hamba Allah. Gak mungkin. Termasuk hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau kita rasakan ya, itu keinginannya itu menjauh dari yang diperintahkan, mendekat kepada yang dilarang. Bahkan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu bayar mahal untuk maksiat, dia bela-belain. Nah, sebab penyakit wong Jawa itu apa? Biasanya kalau sudah rata-rata, saya orang Jawa juga, maksud saya ini atau penyakit orang secara umum lah ya. Itu biasanya kalau sudah sukses, nah itu mulailah di situ. Kalau di ini tuh penyakitnya rata-rata royal perempuan. Berarti syahwat apa ini yang liar? Kemaluan. Banyak orang yang tadinya rumah tangganya bagus itu kalau dia sudah kaya itu hancur gara-gara itu. Karena kemarin pernah saya diceritai oleh seseorang. Ini ada pengusaha bis malam, fenomenal, bisnya itu bagus-bagus ke arah Jepara Jakarta. Beberapa bulan kemudian bangkrut. Ya. Ternyata sudah dibeli oleh orang lain. Orang ini cerita sama saya. Ini pengalaman pengusaha juga dia cerita. Tetangga saya persis. Tapi beliau sudah wafat. Haji Ibrahim namanya, rahimahullah, cerita sama saya. Saya tanya, Pak, itu kok pengusaha bis itu kok cuma sebentar bisnya? Orang sudah saya kasih tahu itu. Jangan kamu royal perempuan. Kalau bahasa sana itu royal. Pokoknya hindari itu. Ternyata dia gak mau dengar sama saya. Ya udah, hancur katanya. Jadi ini kadang-kadang kalau orang itu sudah tidak bisa menahan syahwatnya, tidak bisa menahan tapi hawa nafsunya, itu maksiat yang dibiayai mahal, kadang-kadang bisa menghancurkan usahanya, bisa menghancurkan rumah tangganya. Artinya kecenderungannya kepada maksiat itu nggak ketulungan, sampai kadang-kadang habis kejayaannya atau habis ininya. Itu bisa bayangkan. Maka kita tidak mungkin menjadi hamba Allah kalau tidak menaklukkan hawa nafsu. Kalau kita belajar jihad terhadap hawa nafsu itu ditaruh pada ronde pertama.